Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari TOEFL yang kemarin. Ini adalah pertemuan yang ketiga ya? Nggih, Pak, 3. Pertemuan yang ketiga. Untuk teman-teman ketahui, kemarin pertama kita ngomongin tentang listening. Lalu kedua kita ngomongin tentang grammar. Yang ketiga kita akan ngomong tentang reading. Kalau masih ingat grammar, saya akan singgung sedikit di sini bahwa grammar konsepnya adalah satu kalimat ya. Kalau ada koma baru 2 kalimat. Kadang ada 2 kalimat namun tanpa menggunakan koma juga ada. Semoga masih ingat semua ya. Oke. Kunci utama, lihatlah berapa jumlah kalimat yang ada. Oke. Lalu perhatikan komanya. Kalau satu kalimat berarti tanpa koma. 2 kalimat 1 koma. 2 koma tetap 1 kalimat. Namun di situ disebut dengan apositif. Menjelaskan fungsinya. Dan dalam grammar minimal itu adalah klausa. Bisa klausa itu butuh yang namanya satu subjek, satu predikat. Contoh seperti ini. The research for the book Roots Taking Alex Haley 12 years. The research for the book Roots Taking. Di sini kita baru menemukan subjek. Oke, the research aman. For the tidak apa-apa. Namun kok di sini ada taking. Satu subjek ini sampai roots ini. Subjek kita belum temuin, tapi di sini ada verb ing. Verb ing jika tidak menggunakan to be maka bukanlah sebuah apa? Bukanlah sebuah kata kerja. Kalau verb ing aja itu adalah kata benda. Maka jawabannya C. Gitu nggih? Oke? Alright. The four string. Ada the four. The di awal tidak masalah. For tidak masalah. B string. Di sini ada for, ada string. Maka lebih dari satu. Maka string itu pakai S. Maka jawabannya B. Jangan pernah mengartikan dalam grammar ya. Oke. Ada pertanyaan tentang grammar? Ada pertanyaan nggak tentang grammar? Halo? Belum, Pak. Ya? Oke. Sekarang kita ke reading ya kalau tidak ada. Reading. Reading di sini kuncinya adalah kita membaca untuk mencari jawaban. Kita membaca tidak untuk memahami teksnya secara mendalam. Kita hanya ingin menjawab soal. Itu yang harus kalian ingat. Kita membaca untuk jawab soal. Maka karena kita tujuannya seperti itu, yang harus pertama kali kita lakukan adalah jangan baca teksnya. Langsung baca soal-soalnya. Fungsinya apa, Pak? Fungsi membaca soal adalah kita menyeleksi soal mana yang spesifik. Yang spesifik. Soal mana yang spesifik? Kenapa kita harus mensortir, Pak, antara spesifik dan soal yang umum? Karena kita cuma punya waktu 55 menit mengerjakan 50 soal. Maka waktu sangat terbatas sehingga kita harus mengerjakan yang spesifik dulu. Karena mudah ditemukan. Karena spesifik itu ada kata kuncinya.
Oke? Oke? Oke ya? Belum. Saya kecepatan nggak ngomongnya? Agak pelan-pelan, Pak. Oke, Sama agak sekalian pelan-pelan. nulis. Jadi, kenapa kita tidak membaca teksnya? Karena buang-buang waktu. Yang harus kita lakukan adalah baca soalnya, kita sortir mana yang spesifik, mana yang umum. Kita kerjakan yang spesifik dulu. Ngapain spesifik? Karena ada kata kuncinya sehingga kita bisa mencari jawabannya. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, tinggal kita cek di teksnya. Kalau sudah ketemu, tinggal dijawab saja. Gitu. Oke? Kata Oke ya? Contoh sekarang saya ingin nanya nih, yuk nomor 1 ini kira-kira spesifik apa umum nih? Coba cek. umum. Spesifik apa umum? Kenapa bilang umum? Karena harus mengetik itunya. Karena mencari tahu main Di paragraf. poinnya harus paham keseluruhan ya. Kalau nomor 2 ini spesifik atau umum? Spesifik ya. Spesifik, Bapak. Spesifik. Oke, nomor 3. Spesifik. Kenapa spesifik? Karena itu Ada yang kata artinya kunci. Bennett. Karena ada kata kunci. Nomor 4, spesifik apa umum? Umum sepertinya, Pak. Spesifik karena ada before 1970. Oh, iya. Kan ada tahun, ya toh? Nggih. Nomor 5, spesifik atau umum? Umum ya. Spesifik karena ada tetrachloride is heated. Ketika karbon tetrachloride dipanaskan, is heated, it becomes. Nah, ini kan kata kuncinya, ya. Oh, begitu ya. Oke. Asal ada kata kuncinya, itu spesifik. Ini spesifik nggak nomor 6? Spesifik. Nomor 7 spesifik nggak? Spesifik. Nomor 8 spesifik nggak? Ya, mungkin lebih ke itu ya. Lebih ke spesifik ya. Karena one role. One role, the US government. The US government. Nomor 9 ini kira-kira apa? Spesifik atau umum? Umum. Umum. Tahu ya? Kata-kata umum tahu ya? Indikasi itu umum ya? Siapa? Oke, kalau gitu. Sekarang coba nomor 1. Tadi nomor 1 kerjain dulu nggak? Belum baca Ya, teks ini, Pak. nanti aja ya. Oke? Terus diingat dulu ini perlu diingat bahwa pertanyaan nomor 1 sampai 9 khususnya yang spesifik itu tadi pertanyaannya itu berurutan. Contoh nomor 2, 3, 4 itu ngomongin hal-hal tentang awal-awal. Terus tengahnya ke belakang ngomongin tentang hal-hal yang sebelakang. Berurutan. Hitung ya? Berurutan. Hitung ya? Oke. Paham sampai sini? Berurutan loh ya. Ya, Pak. Paham. Nomor 2 apa? Udah dikerjain belum di rumah? Belum. Waduh. Coba yang reading dikerjain tinggal bahas ya biar cepet ya. Biar materinya semakin banyak ya.
Oke, Pak. Oke. Sekarang widely cek di baris kedua. Hmm. Hmm. Udah ketemu belum? Hmm. Loh, belum ketemu. Satu soal. Cara mengerjakan. Bapak, saya izin Halo, kenapa? saya izin bertanya, Bapak. Iya, gimana? Ini triknya sama dengan yang apabila kita melihat kalimat yang sama atau banyak dengan bacaan itu jawabannya atau Oke. bagaimana, Pak? Oke, kira-kira gini aja dulu. Saya pengen tahu jawabannya dulu, nanti baru saya terangin. Maksud saya gitu. Kalian jawab dulu, baru itu Pak Rizky terangin. Oh, gitu, Pak. Jawaban kalian apa? C, Pak. C. Oke, Mm-mm. teman-teman. Kalau pertanyaannya seperti ini ya, ada satu kata yang ada di dalam tanda petik. Cara menjawabnya seperti ini. Tanpa kita tidak bisa memisahkan satu kata dari konteksnya. Masih ingat nggak kalian kuliah kayak gitu? Jangan pernah memisahkan kata dari konteksnya. Ada? Ada seperti itu? Halo? Iya. Kata widely. This compound is widely used. Digunakan, ya kan? Ada used. Digunakan secara luas, ya kan? Cara mencari maknanya berarti dari titik ke titik, di mana kalimat itu mengandung kata kunci yang ditanyai. Oke? Oke? Oke, Pak. Ada yang mau bertanya? Tadi kayaknya ada suara Pak. Belum. Nggak ada? Pak. Oke. Begini teman-teman. Widely berarti jawabannya tadi Pak, largely. Secara besar. Large kan besar.
Digunakan secara besar? No. No, jawabannya huge, besar juga. Grand, besar juga. Maka jawabannya adalah Extensive. extensively. Oh. Nomor 3 apa? Ada kata band di baris keempat. Baca kalimat yang mengandung kata kunci. Jangan membaca semuanya. Baca satu kalimat yang mengandung kata kunci aja. Okay. Udah ketemu? Udah ketemu belum? Forbidden bukan ya, Pak? Betul, forbidden. Lanjut. Ketemu kata kunci 1970 enggak? Ada kata before. Kalau ada kata before, maknanya enggak cuma kalimat yang mengandung kata 1970. Namun, satu kalimat ke belakang bisa jadi dibahasnya before 1970. Sebelum kalimat yang ada 1970-nya. Kira-kira ada nemu belum kata 1970? Sudah, Pak. Sudah. Baca titik dari titik. Berarti titik because dari titik. Namun, kalau kalian belum menemukan jawabannya, baca ke belakang lagi dari titik sebelum. Gitu. Oke. Udah kenyang. Tadi ini Pak Rizky ngajarnya stripping banget sore-sore ini sampai malam ini belum selesai. Oh, padat banget, Pak. Tadi ketemu itu tadi bikin kuliah umum ngedatengin orang Inggris, Alvia. Ini tadi, hari ini. Iya, sore tadi ini. Jam 3 karena di sana kan jam 9 pagi, di sini jam 3 sore. Yang datang 180 mahasiswa loh, keren kan? Oh, itu apa, Pak? Seminar atau gimana? Kuliah umum. Jadi di Pak Rizky kan ngajar di Stikes ya. Nah, bikinlah sebuah kuliah umum, sharing session kayak gitu. Pak Rizky ngundang itu perawat asli dari sana supaya nginspirasi teman-teman perawat, mahasiswa perawat gitu. Ruame tadi. Kalau kamu cek di Instagram saya, pasti kamu nemu Instagramnya tamu saya tadi. Oh. Next time lah, kamu mau menghadiri kuliah umum. Kalau sama bule kalian mau nggak pura-pura jadi mahasiswa? Ya, insya Allah, Pak. Jadi mahasiswa yang selama ini pendiam, nggak berani ngomong, akhirnya berani ngomong. Ayo,
Udah ketemu belum jawabannya? Nomor 4. Kalau kenapa kok ngeceknya enggak yang ada 1970-nya, Pak? Karena ada kata before. Kalau ada kata before bisa mengindikasikan kalau jawaban ada pada satu kalimat sebelum kalimat yang mengandung kata kunci. Kira-kira jawabannya apa? Sudah nemu belum? Bukan, Pak. Use by itself as a cleanser. By itself. Jawabannya adalah C. Often used as a component of cleaning product. Kenapa? Coba cek di sini. Because of the dangerous characteristic, United States revoked permission for the home use of carbon tetrachloride. Berarti sebelum 1970 masih dipakai, ya toh? Kan tadi saya bilang kata before. Nah, ini 1970 di ban, artinya tidak boleh dipakai. Berarti kita mundur ke belakang dari titik. Nah, in dari titiknya ke sini mana ya? Ini in the past, carbon tetrachloride was a common ingredient in cleaning compounds. Ya toh? Throughout the home. Berarti biasa dipakai untuk bahan-bahan pembersih. Ya. Oke? Oh, oke, Pak. Oke, lanjut nomor 5. Kata kuncinya apa? Set. Kata kuncinya adalah is hated. Nemu kata is hated enggak? Nemu kata is hated enggak? Coba. Ayo latihan nemuin cepet. When heated. Ya, nemu. When heated. In here. Is in here. Nemu when heated. Ketemu, Pak. Oke. Maka jawabannya Compound. gini nih, teman-teman. Dalam reading bukan berarti yang kalian temuin itu jawabannya. Bisa jadi kita diminta untuk mencari sinonimnya. Karena kalau membaca terus kita nemu jawabannya di situ, maka itu soal ujian nasional. Udah nemu jawabannya apa? When heated was found to be dangerous. Ya toh? It changed into poisonous gas. Berarti menjadi beracun nih. Maka jawabannya halo, halo. Jawabannya harmful. Lawan kata dangerous, harmful. Ya? Oke? Halo, halo. Oke, Pak. Oke. Nomor 6, ada kata, nemu kata inhale enggak? Inhaled. Nemu, Pak. Nemu. Maknanya apa? Inhale. Teman-teman gini, lebih mudahnya gini aja.
Nomor 6 dan nomor 7 berbeda nggak? Is closest in meaning to sama could most easily be replaced by. Bedanya apa? Tahu nggak? Nomor 6 dan 7 ini. 6 dan 7 tahu bedanya? Kan? Bedanya apa? Bedanya adalah, coba lihat. Close in meaning. Most easily be replaced. Artinya bisa digantikan dengan apa? Kalau ini kan mempunyai makna apa, ya kan? Ya. Jadi kalau ketemu soal nomor 6 kayak gini, kalian bisa memisahkannya dari konteks. Artinya kalau kalian tahu maknanya, ya langsung aja. Namun, kalau kalian ketemu nomor 7 seperti ini, kalian tidak bisa serta-merta menggantikan atau melepaskan kata tersebut dari konteksnya. Langsung kalian mencari tahu maknanya, ini nggak bisa. Caranya adalah pahami kalimatnya, baru kalian bisa menjawab ini beserta konteksnya. Karena diganti bukan maknanya. Kalau nomor 6 ini kan makna terdekatnya. Ya enggak? Ya enggak? Kalau ini bisa diganti. Coba Oh, dilihat. Dilihat di apa dulu? Di resapi dulu. Paham nggak maksudnya apa yang saya sampaikan itu? berarti itu nggak sama, Pak. Bukannya itu kayak sinonim semua, Pak. Bukan. Contoh, kalau bahasa Indonesia gini. Mempunyai makna yang dekat apa? Nomor 6 kan? Makna terdekat dari kata ini apa? Ya toh? Oke. Kalau nomor 7, kata revoke bisa digantikan dengan beda nggak? Kata seperti itu beda nggak pertanyaannya? Maknanya beda nggak? Makna tersebut itu apa? Sama kata tersebut. Makna terdekatnya apa? Gitu nomor 6. Kalau nomor 7, kata revoke bisa digantikan dengan, artinya kalau bisa digantikan, kamu harus memasang kata baru dalam kata tersebut, toh, dalam kalimat tersebut, toh. Ya kan? Gimana? Sulit dipahami? Halo? Masih belum paham Pak yang nomor 7. Oke, gini. Nomor 6 bisa dimaknai dengan memisahkan kata tersebut dari konteksnya. Boleh. Namun kalau nomor 7, artinya kamu harus bisa mencari pengganti di kalimat itu. Paham? Paham. Paham nggak? Ya. Gimana? Artinya kamu mengganti kata kunci itu dalam sebuah kalimat dan harus bermakna sama. Kadang gini, kata kalau dalam konteks bisa bermakna beda nggak? Yang anak bahasa Indonesia, please. Bisa, Pak. Nah, itu yang saya maksud. Makna akan berubah ketika konteks ikut campur dalam kalimat tersebut. Oke. Oke, paham sejauh ini? Paham nggak? Insya Allah, Pak. Insya Allah paham. Oke. Tanda-tandanya gitu ya. Kalau close in meaning berarti makna yang terpisah. Oke. Kalau nomor 7, kalau easily be replaced by, maknanya tetap ada di garis nomor 8. Oke? Oke. Oke. Yuk, sekarang nomor 8. Jawabannya apa? Ini reading itu sebetulnya selain kita harus teliti, namun kita juga harus bisa hemat waktu. Karena 50 soal dan bisa harus dikerjakan dalam waktu 55 menit. Tahu sendiri kan 55 menit itu 50 soal. Berarti 1 menitnya
Satu soal, ya kan? Nomor 8 apa? Converse. Carbon apa? C. C. Instruct industry. Yakin nih, hanya menginstruksikan industri. Carbon tekto PP. Apa sih? Apa ya? Apa? Safety. Jawabannya regulate product safety. Nggak cuma melarang, ya kan? Tapi meregulasi semuanya. Ya kan? Nggak cuma tetrachloride. Iya toh? Ya. Kenapa kata kuncinya di sini? Has taken similar action with various other chemical compounds. Itu meregulasi. Kan di sini kan hanya prohibit ya kan, revoke ya kan, ya kan, menarik izin ya toh. Tapi di sini nggak ada, seperti yang saya bilang, ada prohibit tapi kok tetrachloride doang, padahal ada chemical compound juga. Jadi apa yang kamu temuin di teks, maka carilah sinonimnya, ya. Tidak serta-merta itu jawabannya. Gitu nggak? Gitu nggak? Nggih, Pak. Oke. Lanjut, sekarang nomor 1 tadi dari kerjain belum? Belum ya? Oke, sekarang kira-kira setelah mengerjakan yang khusus-khusus tadi atau yang partikular, yang spesifik, kira-kira udah bisa jawab nomor 1 belum? Main pointnya apa? C bukan, Pak. C. Although carbon dioxide can legally be used in industry, it is not allowed in home product. Kok baru dengar sih? Iya, jawabannya C, betul. Ya. Poin utama itu keseluruhan. Nomor 9 apa? Paragraf Kalau gini, kalau kalian nemu pertanyaan yang kayak gini, maknanya the paragraph following the passage most likely discussed, maknanya kalau ada paragraf baru kira-kira mau diskusiin apa. Gitu ya. Maknanya kalau pertanyaannya seperti itu maka artinya jika dilanjutkan maka topik apa yang akan didiskusikan pada teks tersebut gitu. Apa? Cek kalimat terakhir pada paragraf. teksnya. Apa kira-kira jawabannya? Pak. Jawabannya apa? A. B. Ini bukan, Pak. B. Apa nih? Cek toh di sini. The United States has taken similar action with various other chemical compound. Maka ada chemical compound, maka jawabannya adalah B ya.
Oke? Oke. Oke ya. Kenapa? Kan tadi saya bilang, kalau bentuk pertanyaannya seperti ini ya teman-teman, maka jawabannya adalah lanjutan dari Sebelumnya. teksnya. Ya. Oke? Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Itu ya tadi ya, step-stepnya masih ingat ya? Bapak Ya. izin bertanya, Yes, please. berarti nanti alur soalnya tetap sama untuk tes TOEFL nanti, seperti yang Sama. akan. Di setiap tes TOEFL, alurnya sama, konsepnya sama. Berurutannya pun sama. Ya? Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi yang awal ya pasti ditanyain di awal, yang tengah tanyain tengah, akhir tanyain akhir. Kan tadi akhir nomor 9 nanyainnya akhir apa awal paragraf? Akhir, Pak. Akhir ya toh? Berarti betul kan omongan saya? Oh iya, Pak. Lanjut teks kedua. Gimana? Kita analisis dulu mana yang spesifik. Nomor 10 ini spesifik atau umum? Saya tanya. Nomor 10. Ini umum. Umum. Oke. Nomor 11. Umum atau spesifik? Spesifik. Loh. Umum. Script. Hati-hati ya. Harus bisa membedakan ya. Dengan membaca sekilas harusnya kita paham apakah teks itu, apakah pertanyaan itu nanyain hal umum atau nanyain hal khusus. Ya. Oke. Oke. Nomor 12. Umum atau khusus? Khusus Khusus. Kata kuncinya apa? an American artist. Ya, an American artist. Nomor 13. Umum atau khusus? Khusus Khusus, oke. 14 kata kuncinya. Khusus atau umum? Khusus, Pak. Khusus, oke. Kata kuncinya apa? Whistlers Whistler family. family. Lanjut. Nomor 15, ini sudah pasti ya, khusus. 16 khusus, 17 khusus. 18 umum atau khusus? umum, Pak. 18 umum ya. Jangan dikerjain dulu ya. 19, apa ini? Khusus atau umum? Umum, Pak. Khusus. Khusus. Kan ini kata kuncinya types of artwork ya. Oke. Baris keberapa gitu. Gampang biasanya itu kalau enggak C itu D. Karena masih ingat ya omongan saya? Ya apa? Nomor terakhir dari setiap teks pasti jawabannya tentang akhir ya. Oke, Pak. Yuk kita kerjain dulu yang spesifik dulu. 12 jawabannya apa coba? American artist. Apa? Whistler is considered as an American artist karena Bukan, Pak. Because he was born in Amerika. United States. Berarti he was born in America. 13 majority.
Kalau kamu ketemu pertanyaan seperti ini, boleh tidak mengartikan kata tersebut dengan melepaskan konteksnya? Boleh, Pak. Boleh. Oke, jawabannya apa? Aduh, Mm-mm. Majority, mayoritas, ya kan? Apa? Mayoritas itu apa? Duh, ayo, kok pada diam? Pak. Si. High percentage, kan mayoritas, presentasi terbanyak, ya kan? Oh. Yo, nomor 14. Visual family. Family. Coba. Enggak. Ya, jawabannya adalah working class. Kenapa working class? Di sini coba. Return. Whistler family to work on the construction on railroad. The family returned to US. 2 years later, Whistler entered the US Military Academy. Nah, berarti kalau keluarganya itu bekerja di konstruksi di Rusia, lalu pindah ke Amerika, lalu apalagi ini, to Whistler entered the US military. Berarti karena kerjaan selesai terus balik lagi ke Amerika, itu maknanya apa? Maknanya pekerja, ya kan? Ya kan? Bukan militer, ya kan? Halo. Halo? Halo? Bisa mendengar saya? Iya, Pak, Bisa bisa. mendengar saya? Oke. Maknanya, tadi saya di awal sepertinya sudah bilang, kalau reading, jangan serta-merta yang kamu temuin di teks itu langsung kalian jawab. Ya? Oke? Itu tingkat dasar banget kalau mengerjakannya dengan cara seperti itu. Oke? Halo? Paham ya? Tadi nemu kata Rusia, terus dijawab Rusia. Ya nggak serta-merta seperti itu. Kalau jawab kayak gitu, anak-anak sekolah SMP, SMA udah bisa. Ya kan? Oke. Yuk. Nomor 15 jawabannya apa? Nomor 15. Objection pada baris ke-7. Kalau kamu nggak tahu maknanya, ya baca kalimat yang terdapat kata kunci. Namun maknanya boleh dipisahkan nanti seandainya mau mengartikan. Jawabannya apa? Oke.
School, family, Jawabannya apa? cool. Cool. Oke, sekarang kita cek objection. Walaupun despite kan walaupun ya. Walaupun family objection. Dia tetap pergi ke Eropa untuk belajar seni. Walaupun tujuan keluarga. Walaupun Tujuan keluarga. Protes. protes, walaupun protes dari keluarga bukan tujuan. Ya. Oke. Iya ya. Iya. Makanya saya selalu bilang, kalau nemu kata, kalau memang sudah tahu maknanya oke lah. Namun kalau nggak tahu maknanya, baca dari titik ke titik, di mana kalimat tersebut mengandung kata kunci. 16 apa? Etching. Etching itu apa etching? Perubahan. Etching Itu perubahan, merubah. merubah. Baca dari titik ke titik. Etching di baris ke-8. Oke. Ini lagi Whistler. Titik. Dia berkarya pada berbagai bentuk seni. Termasuk etching dan litograf. Apa jawabannya? Apa? A type of painting? Etching? C bukan, Pak. Ya? C. C. Memang di sini si Whistler memperkenalkan seni tersebut. Apa Whistler belajar seni tersebut? Belajar. Berarti C bukan. The same as litograph. Litograph udah disebutin kok. Wong dipisah sama etching berarti bukan B juga. Berarti antara A dan D. Jawabannya adalah Litograf. etching itu berkaitan dengan mengukir. Berarti jawabannya D. An art form involving engraving. Ya. Oke. Oke, Pak. A type of painting. Painting itu litograf. Nah, etching itu engraving, memahat atau mengukir. 17, asymmetrical. Asimetris, apa jawabannya? Balance. Balance, betul. Ya. Loh, balance kan simetris. Asimetris, sorry. Asimetris. Kalau simetris ya balance, asimetris berarti uneven ya. Uneven. Vertical. Oke. Lanjut. Sekarang nomor 19. In the best. Edward the Whistler. Artwork, yang ngomongin artwork itu pada garis berapa? Pada yang terakhir-terakhir tuh, tadi saya bilang di akhir-akhir.
Kira-kira akhir-akhir itu baris keberapa itu? Jawabannya D, ya, 8, 10. Paling mudah itu, ya. Oke? Oke, siap, Pak. Oke, Pak. Lanjut, nomor 10 tadi yang belum dikerjain. Apa? Discuss. Mungkin Jawabannya B. jawabannya apa, teman-teman? C bukan, Pak. C, Pak. C. B. Iya, C. Apakah B? Pak. Loh, kalian milih dulu. Bukan artis. Jawabannya, Nih. ingat nggak tadi kalau ada pertanyaan preceding, following sama preceding itu maknanya mirip. Oh. Oh. Oke. Ini udah ngomongin Whistler, terus ngomongin tentang sejarahnya, lalu karya seninya. Kira-kira setelah itu bahas apa? Gitu loh, ya. Kalau pertanyaannya preceding, following, maknanya itu mencari tahu jika paragrafnya dilanjutin, maka mau bahas apa lagi. Gitu ya. Oke? Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Maka jawabannya apa? Ini sudah ngomongin tentang Whistler semuanya, tentang karya seni juga. Jadi yang kurang apa? D. B, a different American artist toh. Yang lain toh. Masa Whistler udah beres di sini? Iya kan? Dari sejarahnya, lahirnya, terus karya seni yang terkenal ya toh? Yaitu artis Amerika yang beda. Yang berbeda. Nomor 11 apa? Nah, kalau ini berarti apa? Maknanya keseluruhan gitu. Keseluruhan itu bahas apa sih tadi gitu. D bukan, Pak. Jawabannya adalah B. One artist's life and works are described. Ya. Oke. Oke, Pak. Lanjut. Nomor ini ada yang belum nih. 18. Kira-kira yang not true artinya tidak disebutin di atau berkebalikan pada teks. Apa jawabannya? Iya, Pak D. Hmm? It's not the 18. official. Jawabannya adalah C. Kan yang terkenal painting, bukan etching, ya toh? Halo, halo? Halo, Halo, halo? halo. Ya? Yang Iya. terkenal paintingnya, bukan etchingnya, ya toh?
Ini kan paintingnya, bukan agingnya. Coba. His famous painting. Ya. Halo. Just. Ya, Pak. Halo. Ini famous for his painting. Ya kan? Ya toh? Ya, Iya, yes. Pak. Oke. Clear ya berarti ya? Teks kedua clear ya? Pak. Halo, halo. Wah, Ada iya. pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Pada teks kedua tadi ada pertanyaan ya? Ada yang mau ditanyain? Ada yang penasaran? Ada yang penasaran? Grammar, kok grammar? Reading itu kayak tadi ngerjainnya. Ngerjainnya kita harus bisa mencari sinonimnya. Kadang kalau apa yang ada di teks terus apa yang ada di jawaban atau pilihan gandanya biasanya itu mengecoh. Oh, berarti kita mencari arti yang sama gitu, Pak, dengan kalimat berbeda gitu. Tergantung. Kayak tadi coba kamu lihat di sini nih. 14 ini dia cuma bilang bahwa keluarganya itu pindah bekerja railroad terus pindah ke Amerika lagi. Maknanya keluarganya seorang apa? Seorang kelas pekerja. Walaupun ada Rusia. Rusia kan tadi cuma bekerja di Rusia karena ada proyek di Rusia. Ya kan? Ada militer, bukan berarti militer tadi disebutin. Ya. Ya. Duh, kalau nggak percaya dicek loh ya. Halo, halo. Iya, Pak. Itu ya. Sama kayak ini. He was born in America. Ini ada he was born in America nggak? Ada. Tapi bukan he was born, tapi he was born in the United Iya. States. Bukan Amerika kan? Oh iya. Iya, maka di sini penulis itu mengecoh kalian dengan di sini ada United States, di sini pakainya Amerika, ya. Nah. Oke. Iya, Pak. Jadi bisa diambil kesimpulan, jangan terkecoh dengan serta-merta udah ada kata kuncinya. Namun dari kata kunci itu kamu harus bisa mencari sinonimnya. Oke? Yuk, nomor 20 yuk. 20 ini spesifik atau khusus? Spesifik atau khusus? Spesifik atau umum? 20 Umum. umum. 21 Khusus, Pak. khusus. 22 Terus khusus. 23 khusus kata kuncinya apa ini? 22 when a star and earth, ya, the distance. Distance, jarak antara stars and earth. 23 khusus perceptible. 24 misconception. 25 kata kuncinya apa? That in 2000. In 200 years, Bernard Star. Bernard Star, ya. Oke. 26 umum apa khusus? Umum khusus ya. Khusus karena bumi kalau kelihatan dari planet atau gini, kalau dari bumi planet itu terlihat seperti apa? 27 khusus, 28 umum, 29 umum, 30 umum. Karena kita harus tahu
teksnya dulu tentang apa. Apakah astronomi, apakah geofisika, ataukah astronomi, astrologi, atau geografi. Gitu ya. Yuk kita kerjain. Nomor 21 apa jawabannya? 21 jawabannya apa? Ya? Amer Ya, 21 apa? Naked eye. Naked itu apa? Mata telanjang. Telanjang. Jawabannya apa? D. Jawabannya C. Unassisted vision. Penglihatan yang tidak terbantu. Oke? Oke, Pak. Nomor 22 apa jawabannya? Dua-dua apa? Hmm? A, Pak. A. Barely perceptible. Oke, 23 apa? In 23 apa? pursue ya, persuasif 23 loh. Perceptible, perception. Dari kata persepsi. Persepsi. suasif. Yang B enggak. Bukan. Perceivable. Jawabannya adalah noticeable. Sepsi. Terus Oke. Pak. Oke. 24 gampang nih. Miskonsepsi apa miskonsepsi? Langsung dong, harusnya dong. Salah paham bukan, Pak? Jawabannya apa? B. Tuh, B. Fakta yang terbukti. Salah. C. C. Error. Ada kata error loh ya. Ya. Iya. Oke. Nomor 25. Apa? Ada kata 200 tahun. 200 tahun. Planet star. D. Ya. Betul. Distance. D. A distance seemingly equal to the diameter of the moon. Betul. D.
Sekarang 26. Apa 26? Lepas ini. Membaca itu butuh ketelitian dan juga bagaimana kita bisa memilih sinonim dari jawaban yang ada di teks. Karena setiap jawaban yang di teks tidak pernah yang namanya langsung plek bahasa Jawanya persis terus dimasukin di pilihan ganda enggak. Tapi Dengan menggunakan kata lain. dengan sinonim. Betul. Gitu ya. Oke. Oke. Kalau kalian bisa menerapkan itu, nilai reading kalian bakalan bagus. Ya, paling enggak betulnya yang sekitar 40 lah. Itu sudah 570, 580 lah. Kalau betulnya 40-an. Ya. Amin. Kemarin itu baru aja saya melaksanakan tes anak-anak Stikes Telogorejo. Ternyata nilai dari ibu-ibu, kan ibu-ibu sering itu ya, sering aktif ya dibandingkan kelas reguler. Oh, ternyata nilainya lebih bagus ibu-ibu coba. Sampai berapa itu Pak nilainya? Nilainya kalau ibu-ibu paling tinggi itu 507. Paling rendahnya? Paling rendahnya sampai 300-an berapa itu. Kalau mahasiswanya gimana Pak? Sama aja. Malah begini Mbak. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan yang kemarin aktif terus ketika saya terangin. Ketika dia ada pertanyaan selalu bertanya, ketika saya tanya paham Pak, ada pertanyaan ada Pak ini. Mereka ternyata terbukti dengan nilai-nilai mereka yang bagus. Karena TOEFL itu bukan berarti dia harus pintar bahasa Inggris, namun mengetahui strateginya gitu. Oke Pak. Pak, kira-kira jika nilainya sekitar 430 gitu, berapaan itu Pak? Nilai benar. Nilai betulnya 430. 430-an. Betulnya di bawah 20, Mbak. Dapat 400 itu Pak berarti. Artinya listening 20-an, 20 ke bawah. Terus grammar 20 ke bawah, reading 20 ke bawah itu dapatnya 400. Di bawah 450 itu. Oh. Kalau betul kalian sudah 30 ke atas, itu sudah berapa ya? Sudah hampir mencapai nilai 500. Atau sekitaran 500. Kalau betulnya di atas 30-an. Setiap sesi loh ya. Oh, setiap sesinya gitu. Berarti nggak secara keseluruhan gitu ya, Pak? Tidak secara keseluruhan, Mbak. Karena apa? Karena dari listening itu nilainya sudah berbeda. Grammar itu cara penilaiannya sudah berbeda. Lalu yang terakhir reading itu cara penilaiannya sudah berbeda. Oke. Itu cara ngitungnya bagaimana gitu Pak? Ada caranya, Pak. Ada tabel petunjuk dalam mengoreksi TOEFL. Oh, nggih. Pak, izin bertanya, Pak. Untuk tadi pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan kita mencari sinonim kata, berarti otomatis kita juga harus menguasai dari arti dari kata-kata di pilihan jawaban ya, Pak? Artinya ya paling enggak tahu sedikit lah, bukan berarti tahu semua maknanya.
hindari yang full kemiripannya banyak itu hindari. Ya. Pilihan yang kemiripannya banyak dihindari. Oke? Berarti yang kayak kayak hampir sama-sama gitu malah bukan itu gitu, Pak. Iya. Itu hampir mirip kayak itu ya, kayak yang listening awal ya. Part A ya. Yang mirip Baik, jangan Pak. dipilih ya kan? Tapi kalau untuk misal seperti nomor 27 ini kan cuma benar-benar kayak sinonimnya gitu kan Pak, berarti otomatis harus Gini, tahu. caranya begini. Kalau nemu pertanyaan yang di dalam tanda petik ya, baca kalimat dari titik ke titik di mana mengandung kata kunci. Kalau ini ada anak bahasa Indonesia nggak? Bisa nggak sih kita menebak sebuah makna kata dari konteks? Bisa nggak? Ya, bisa. Bisa Pak. Nah, itulah yang kita gunakan. Membicarakan apa gitu ya, Pak, berarti kalimat itu. Contoh negligible. Negligible. Oke, baris ke-8 kita cek nih. Baris ke-8 ya, negligible. Negligible mana ini? Nah ini, when the apparently negligible movement. Negligible movement. Movement itu kan pergerakan ya, move ada men-nya. Jadi pergerakan yang negligible is contrasted with the movement of the planet, the stars are seemingly unmoving. Berkaitan dengan pergerakan yang negligible. Lalu kira-kira jawabannya apa? Pergerakan yang apa? Apakah pergerakan yang negatif? Apakah yang cepat, rapid? Apakah distant, yang jauh? Apakah yang tidak signifikan? Jawabannya apa? Tidak signifikan. Ya. Iya, yang tidak signifikan. Oke? Oke ya? Gitu jawabannya. Oke, Pak. 28 tadi apa? Umum ya? 29 umum. 30 ini ngomongin apa? Ngomongin astrologi, geofisik, astronomi apa geografi? Astronomi. Astronomi. Iya. Udah tak? Sekarang the best title. Kalau best title itu nanyain apa ini? Kalau ada kata best title. Makna. Judul yang tepat. Ya. Oke. Judul yang tepat. Oke. Jawabannya apa? Berapa sih? Jawabannya apa? Benar. Iya, dari awal ini ngomongin apa nih? Star. Ngomongin star. Apakah cuma Bernard Star? Bernard Star ternyata like. Like itu hanya contoh saja. Maka jawabannya adalah masa. Kamu ngomongin contoh bisa jadi sebuah judul. Emang boleh? Anak bahasa Indonesia? Betul. Apakah memberikan contoh itu bisa kita bikin sebuah judul? Tidak, Pak. Enggak boleh. Maka jawabannya harus lebih luas lagi. Jawabannya adalah D.
Kan ada star-nya. Ya, Ya, oke. lebih memberi judul. Judul kan nggak boleh terlalu sempit, nggak boleh terlalu luas. Ya kan? Ya toh? Loh, Iya, iya Pak. enggak? Iya, Pak. Oke. Lanjut. Sekarang nomor mana nih? Nomor 28. Apa 28? Yang tidak true. C bukan, Pak. Jawabannya apa, C? Bernard star moves quickly in comparison with other star. Jawabannya adalah B. The large distance between stars and the Earth tend to magnify movement to the eye. Ya. A ada di sana, ada di teks. C ada di teks. D ada di teks. Nah, Oke. following 29 tadi udah diajarin sama Mr. Rizky. Gimana cara jawabnya nomor 29? Kalimat terakhir. Setelah paragraf terakhir membahas apa? Begitu ya, Pak? Setelah paragraf Diskusi. terakhir membahas apa? Betul, betul. Ya, diskusi. Setelah paragraf terakhir Baru. membahas apa? Gitu ya. Oke, teman-teman semua. Maka jawabannya apa? The movement 29. A atau D. Mr. 29 jawabannya adalah Of D, Pak. why stars are A. always moving? Jawabannya A. A. Betul. A. Oke. Ya kan? Begitu ya, Oke. teman-teman. Tolong diingat-ingat cara mengerjakannya. Diingat-ingat. Kalau nemu pertanyaan yang seperti itu, ingat strategi cara menjawabnya juga. Oke ya? Oke, Pak. Oke, siap. Ya sudah, kalau gitu terima kasih untuk pertemuan malam ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya upload ya. Nggih, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga tidak lupa ya dengan materi malam ini ya.